hari pertama gue pakai celana abu gue langsung gak sekolah karena gue langsung pengen balasin dendam yang pala gue bolong itu. Iya. Dibawa gue ke Mawar tuh sama anak Bastar kelas 3. Habis dicuci luka gue, langsung gue dibawa ke Mawar. Pas di Mawar kumpulin tuh anak-anak Bastar sama dia. Gue cari ke sekolahannya langsung bang. Langsung ke sekolahnya tuh. Sekolahannya, gue tungguin di depan sekolahannya. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke narsum, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah selalu support ABS Channel. Channel yang modal nekat doang sih pengen berkarya. Gue mau ngucapin banyak-banyak lah, pokoknya terima kasih buat kalian semua. Biar gue channel ini makin berkembang. Kali ini ABS Channel kedatangan narsum dari Mebut, lulusan tahun 2015, basis 1606. Assalamualaikum Bang David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang David? Alhamdulillah baik. Bang David, silakan dikenalin biar rekan-rekan di sana tahu, mungkin anak-anak Mebut yang ngeliat kan, gue masuk TV nih guys. Udah kan Bang David? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua David, alumni Mebut tahun 2015, basis Kayu Manis ya. Gua sih sebenarnya bukan asli Kayu Manis bang. Oh iya. Asli mana bang? Gua asli Bantar Kambing. Mantap. Cuman karena di Bantar Kambing gua sendirian nih, single fighter. Jadi gua nyari kawan. Gua nyari kawan yang perkumpulannya yang asik lah, ya, anak-anaknya. Jadi gue ngambil Kayu Manis. Kayu Manis ya? Iya. Karena kan jalurnya treknya Kayu Manis serem-serem juga sih, angker ya bang. Jalan Baru, Kayu Manis, sana lah ya. Bang David ini bisa masuk Mebut itu referensinya gimana nih bang? Gua masuk Mebut itu awalnya sih gua nggak pengen bang masuk Mebut. Gua Nggak tahu tuh Mebut, nggak tahu tuh apa tuh Mebut. Gue pengen tuh dulu masuk Bastar. Masuk Bastar ya? Iya, gue masuk Bastar. Gue pengen masuk Bastar dari abang-abang di kampung gua lah. Ya. Mayoritas di sana tuh anak-anak IKTB semua bang. Ya, alumni Bastar semua ya? Iya, alumni Bastar. Bahkan pelajar-pelajarnya gue deket dari SMP tuh sama anak pelajar Bastar gitu. Iya. Cuman pas suatu saat bokap gua mergokin tuh anak-anak Bastar, berantem di depan bokap gua. Pas gua kelas 3 SMP, gua dari SMP emang ya doyan yang namanya Ribut ya? ribut. Ya. Karena ya pengaruh pergaulan sih ya, anak-anak ya. Nah pas dari situ gua nggak boleh tuh masuk Bastar. Karena udah tau lah. Iya tahu ya. Tapi bokap gua nih nggak tahu Mebut juga. Oh iya, Mebut nggak tahu. Iya. Gua masuk Mebut ditanya tuh sama abang-abangan gua tanya, "Lu yakin mau masuk STM?" kata. "Kalau lu mau yakin, lu ikut gua," kata dia. "Mana tuh bang?" kata gua. "Ikut aja naik," kata dia. Dibawa gua ke Mebut. Mebut tuh sekolahnya di mana ya bang lah? Tempatnya? Lokasinya? Warung Jambu. Oh, Teplan ya, Warung Jambu ya? Iya. Mebut, ya benar-benar. Sejarah juga kan. Bang David ini kisah-kisah menarik apa nih bang zaman sekolah nih bang? Kan Bang David juga banyak banget nih. Dari ya banyak-banyak cerita-cerita horornya nih bang. Sebenarnya nggak horor sih bang. Iya. Kegencet keadaan. Kegencet keadaan ya. Gimana lagi kan? Ya, Kita sendiri nih. Kita kalau nggak bela diri nih kita habis. Iya. Kalau kita nggak ngelawan, ya kita jadi korban gitu. Jadi mukul apa dipukul nih, gitu. Benar. Prinsip gua dari dulu tuh awalnya gua nggak mau bang, nggak mau tuh yang namanya gua tonjok-tonjokan. Iya. Cuman pas gua dikasih tahu konsekuensinya, lu kalau sekolah kesini, konsekuensinya kayak gini kata abang-abangan gua tuh. Wah berat ya kata gua. Sebelum mos tuh gua, pas udah mos tuh gua jalan. Bener juga. Di jalan tuh bukan sedikit bang. Di jalan ya
dari jalur ya. gua ya khususnya dari jalur gua ya jalur-jalur yang lain juga pasti banyak sih. Iya, banyak. Cuman kalau dari jalur gua jalan baru pasti sih. Jalan baru ya, seru ya. Jalan baru. Ya jadi gua pas masuk udah gua udah bener-bener matengin diri pas gua udah nyiapin badan bener-bener kata gua. Emang gua udah pengen masuk STM ya gua udah harus siap gitu. Iya benar. Dengar-dengar juga lu nih kelas 1 belum masuk udah banyak luka ya. Dengar-dengar juga nih. Gimana sih tuh biar ya sekalian rosal gila lah. Jadi gua bukan sebelum masuk. Sebelum masuk. Awal-awal masuk. Awal masuk ya. Iya. Gua awal masuk itu 2012 gua mos tatar-tataran biasa calon lah. Selamat tuh gua, aman, nggak ada luka. Hari pertama masuk, gua luka. Kenapa tuh? Gua ceritanya dikasih sih sama alumni Bastar. Nih kata, lu pakai baju ini nih kata, biar keren kata. Baju mebut tuh kan, keren kan? Mebut belakangnya 07 bet. Gua pakai sekolah. Beneran di kampung gua tuh gang depannya tuh anak-anak rata-rata rival semua, musuh semua. Ya. Gua lagi nunggu angkot, nyetopin lah gua angkot situ. Dalamnya anak pelajar semua. Karena gua udah stopin kan, ternyata musuh semua dalamnya. Kalau gua nggak naik, malu gua udah nyetopin. Oke naik, gua beraniin diri kata gua. Naik gua. Nggak jauh dari situ, anak-anaknya udah bisik-bisik tuh di dalam angkot. Anjir mebut katanya. Percaya nggak percaya di BK ada lagi mebut kan? Setelah Ipral ya? Iya, setelah sekian lama dari 2008, 2009, 2010 masih ada tuh ya Bang iya. Tope. Iya, Tope abang dari kelas Tope gua. ya. Iya, tetap aja dia ngambil ke Parung juga kan. Sekian lama nggak ada, gue masuk lagi. Tuh, pas gue balik lagi ke yang tadi ya, gue diangkot nih. Nggak lama nggak jauh dari situ, naik lagi. Pasukan dia tuh, anak-anak rival-rival gue lah. Naikin angkot. Naik angkot sampai ditangkelin tuh angkot bang. Jadi lu di dalam posisinya tuh, Fit? Sendiri. Sendiri di dalam. Iya. Gue mau turun. Gengsi. Ya STM gengsi yang ditinggiin. Gengsi. Iya, zaman STM. Jadi mau nggak mau ya udah gue siapin pasang badan aja gitu kan. Tegur tuh gue. Turun lu kata dia. Slow depan juga gue turun kata gue. Gue jijik di sini. Sangkot sama lu gue gituin bang, sompral kan. Kelas 1 baru-baru noltek. Iya, masih tenggel-tenggilnya lah ya. Tengel ya. Todong gue pakai gear, gue ketawa bang. Ditodong pakai gear kata gue. Ini mainan gue SMP kelas 2 kata gue. Gue todong pakai gear, lu turun gak kata dia. Gue nggak mikirin di situ rame bang. Awalnya kata gue, ya lah gear doang kata gue kan. Taunya yang mulai duluan bukan yang gear. Dari samping, dijambak gua, tonjokin, gua ngelawan, tetap aja kalah kan. Iya, namanya sendiri ya. Sendiri dalam angkot, pukulin. Akhirnya pala gua sini nih, bolong sampai dihitung sama kawan gua 7. 7 kali cocrokan. 7 bolong. Iya, 7 kali cocrokan. Iya. Ekstrim juga ya, kelas 1 udah kayak gitu. Makin beringas tuh, timbul rasa efek-efek dendam kali ya. Dendam pasti. Iya. Dendam pasti. Tuh dari situ gua ngomong tuh sama anak-anak YKTB ya. Kan mayoritas di basis gua di BK gitu ya. Sebelum gua masuk ke Parung gitu. Banyak kan Bastar kan. Iya. Gua bilang tuh, gua nggak terima nih kata gua. Kalau kayak gini caranya kata gua. Balikin kata gua, nanti pulang sekolah. Akhirnya hari itu tuh bang gua nggak sekolah. Hari pertama gua pakai celana abu gua langsung nggak sekolah. Karena gua langsung pengen balasin dendam yang pala gua bolong itu. Iya. Dibawa gue ke Mawar tuh sama anak Bastar kelas 3. Habis dicuci luka gue, langsung gue dibawa ke Mawar. Pas di Mawar kumpulin tuh anak-anak Bastar sama dia. Gue cari ke sekolahannya langsung bang. Langsung ke sekolahnya tuh. Sekolahannya, gue tungguin di depan sekolahannya. Ada anaknya? Nggak selang jauh dari sekolahannya gue tungguin. Nggak ada, nggak masuk. Oh, nggak masuk. Cuman anak-anak yang satu angkot, gue interogasi itu satu-satu. Gue ajakin janjian tuh. Dekingan gue kan banyak tuh kelas 3-nya kan ya. Dia janjiin aja katanya, gede-gedean sekalian. Soalnya abang kelas gue juga nggak terima, gue sendiri kan. Ya udah kata gue, jadi dah kata gue. Sanggup nggak sanggup, paling HP kata gue gadein kan. Gue ajak janjian,
Kagak jadi, kagak mau dia, kagak berani. Kagak mau ya. Kan selang lama tuh orang itu gue tetap gue cariin bang, gue dendam. Orang itu gue cariin tuh, gue dendam, gue cariin pindah sekolah, dia mau pindah sekolah. Pindah sekolah lu cariin, sakti juga ya. Kesel. Iya iya. Saking keselnya gue pindah sekolah dia. Itu lu kelas 1 ya? Iya. Kelas 2, kelas 3-nya gimana nih? Pasti lebih banyak cerita-cerita seru lagi nih. Namanya STM kan ya tahu sendiri lah. Dan waktu saya zaman lu juga ya lu namanya naik juga ya di Mebut gitu ya. Nah, gimana nih cerita-cerita menariknya lagi nih? Banyak sih sebenarnya bang. Cuman yang paling berkesan tuh waktu kelas 2 gua tuh gimana ya? Jadi sama alumni gua sih yang pasti sayang ya sama gua. Karena gua di situ pembuka lagi generasi baru gitu. Di Bantar Kambing yang masuk ke jalur Parung gitu. Yang di Parung aktif, di Merdeka aktif. Jadi gua tuh pas kelas 2 bener-bener ngaktifin tuh bukan sekedar ngaktifin di Merdeka doang. Di jalur 06 Merdeka, tapi di Parung juga. Jadi gua berangkat pagi itu kadang lewat Jalan Baru, 2 kali naik angkot kan, naik 32, naik 06, naik 32. Kadang lewat Mawar. Lewat Mawar ya. Karena ngejaga basis ini hidup. Iya. Sana sini lah ya. Iya. Biar balance ya. Biar balance. Soalnya alumni gue nitipin katanya, kalau Merdeka sampai mati, nanti lu ada jarak sama Bastar katanya. Iya oke. benar. Karena kan deket ya. Mebut sama Bastar emang kayak ya 11-12 lah ya. Lu bilang. Ya. Tuh gue pas, jadi gue ngatur waktu sebisa mungkin. Cuman kalau pulang ya, gue lebih sering lewat Jalan Baru, lewat Parung lah, Kayu Manis lah. Karena kalau lewat kurang seru kalau kata gue kalau lewat Merdeka. Karena lewat Merdeka kalau pulang tuh kan lewatin Sekaya doang, lewatin Mancur gitu. Kurang seru, tapi kalau Jalan Baru seru nih kata gue. Banyak anak Iya. sebelah ya. Iya. Jadi gue lebih ngambil ke sana, ke Parung. Dan budaya yang paling keren nih ya, yang gue rasain di Mebut ini, ada budaya yang nggak bisa gue temuin di STM lain. Apa tuh bang? Naik truk itu nggak dilarang sama guru. Oh nggak dilarang, diizinin tuh sama gurunya. Iya, tapi gue di sini nggak bisa nyalain guru juga. Iya. Bukannya guru gue ngebebasin gitu, tapi dia tahu resikonya kalau gue naik angkot. Iya. Bakal banyak angkot yang pecah, supir angkot yang dirugiin. Iya. Gitu. Karena apa wae ya sekenanya ya. Sekenanya, gue pernah bang. Oh iya, gue pernah tuh kelas 1 juga. Naik angkot gue sendirian. Angkot gue pecah, segitu gue sendirian. Tuh dari situ guru gue juga mikir kalau nih anak Mebut kalau pulangnya di kabur dibiarin gitu, separuh di angkot, separuh. Kelamaan angkot habis semua nih. Iya. Sama anak-anak pelajar lain gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh, biarin dia biar dia pulang bareng-bareng gitu. Mau naik truk kayak mau jalan kaki kayak pulang bareng tapi dikawal gitu. Oh dikawal ya. Dikawal tapi kalau udah berantem ya susah kan. Iya. Kalau udah depan-depan nggak akan bisa, nggak ada lagi Iya. kata mengawal tuh. Udah bodo amatan lah ya. Mau dia begini juga nggak akan bisa tuh. Mau saat sudah jangan berantem nggak bisa. Iya. Nggak akan bisa. Karena kan nafsu semua itu ya bang ya. Nafsu semua ya. Itu ya sih yang berkesan sih dari gua, paling berkesan sih. Keren sih Mebut. Mebut angkatan 2015 khususnya. Dia tuh kompak bener-bener. Angkatan gua kan pertama kali yang dudukin gedung di Talang tuh. Pertama tuh, gedung Pertama. di Talang, gedung apa itu bang? Awal jadi mekanika yang di Talang. Awal dibangun yang pertama nempatin itu Oh. angkatan gua. Karena udah nggak ada lagi. Oh jadi Mebut buka sekolah lagi nih, Iya. cabang gitu ya? Cabang. Di Karadenan. Oh di Karadenan. Jatuhnya Karadenan. Pertama kali lu yang bisa dudukin itu gedung. Iya. Karena Karadenan musuhnya situ banyak semua, ada semua ya. Bukan main bang sih. Rival tuh bener-bener rival daerah Cibinong lah ya. Setiap gang. Setiap gang ada ya. Terus? Tuh jadi dari situ gua nguji kekompakan solidaritas gua sama kawan-kawan dari situ sih. Gua jalan kaki. Paling serang beberapa meter. Ada gang. Mata gua dimain di situ dah. Ya main mata ya. Iya kalau mata gua meleng dikit nih, habis gua. Jadi benar-benar gua ngeliat, oh gang depan nih biasa ada ini nih, siap-siap gitu. Kecuali ada tempat tuh yang biasa rame gitu ya. Kalau lagi di truk, turun kita dari sini. Jangan sampai di depan di situ baru
turun dari jauh, jadi gue udah turun tuh, udah persiapin diri tuh. Iya. Bentrok kayak gitu bang. Tapi gue salut sih gue sama anak-anak khususnya angkatan 2015 ya. Pertama ngedudukin dia sampai bisa bikin steril itu jalur. Sebut steril banget sih enggak, tapi kalau semasa sekolah di Jambu sama dibanding sama gue lagi sekolah di Talang, pas gue sekolah di Talang itu bisa dibilang steril. Nggak pernah ada keributan ya gitu Mas? Bukan nggak pernah ada keributan, maksudnya musuhnya mengurang lah. Oh, Nggak iya. sedanger dulu. Kalau dulu pas gue lewat Iya. Talang pasti itu Ya habis. TD-nya udah nungguin semua di situ ya. TD, PAUD, macem-macem lah. Iya. Yang sekarang juga jadi kawan-kawan gue kan. Iya. Itu mah hanya cerita masa lalu ya pemirsa dari Bang David. Sekarang mah udah yang tadi dulunya rival udah banyak kan jadi teman, karena kan ya udah pada dewasa dan udah pada lulus sekolah, udah ninggalin masa-masa putih abu. Pernah nggak sih lu Pit selama lu sekolah di Mebu tuh janjian albes? Karena kan setahu gua ya, yang gua minim pengalaman gitu ya, janjian albes tuh ekstrim sih. SBYM tahu sendiri kan, Sky, Bastar, ya gabungan lah pasti banyak kan. Pernah nggak sih lu ngerasain janjian albes itu? Gue sih janjian albes pernah ngerasain. Ya emang ekstrim sih, tapi menurut gue kurang asik. Kurang asik. Kurang asik, ribet. Iya, karena kan banyak kan. Iya. Ya kita ngurusin anak-anak kita doang gitu kan. Yang lain juga ngurusin anak-anak mereka doang kan gitu. Iya, jadi yang kesannya yang berani tuh kelipet, yang emang bener-bener berantem itu kelipet sama yang sekedar hadir. Kalau menurut gue ribet gitu. Terus resikonya juga lebih gede. Ya resiko lebih besar. Iya, gue pernah ngerasain. Cuman yang gue rasain, yang gue alamin gitu, korban lebih gede mulu dibanding gue ribut sedikit lawan banyak gitu, daripada banyak lawan banyak bang. Iya, karena kan banyak orang, belum dari masanya kan mungkin ya. Belum kalau lagi mencatnya kan tahu sendiri, masa pelokis. Nah itu dia. Kadang salah masuk gang. Kelas 1 gue pertama ribut albes itu kelas 1 juga. Di daerah mana tuh? Kandang Roda itu lagi ulang tahun Mebut. Oh, di kandang roda ya? Iya. Itu juga banyak korban. Itu gue jalan kaki dari Warung Jambu sampai Kandang Roda. Buset, jauh juga ya. Ulang tahun Mebut. Gue kelas 1 gokil sih emang. Ngejalanin ya ulang tahun. Jalan gue. Itu STM bener-bener SBY mah ada semua emang. Gue jalan kaki itu pada mau bendera kan, dikawal sama polisi. Emang janjian gue di Roda. Cuman apesnya hujan bang. Iya. Apes hujan kan. Jadi air di jalanan itu udah ngegenangin kaki nih air nih. Tapi tetap berantem. Itu ribut paling lama sih menurut gua. Di kandang roda ya? Iya, ribut lama itu gua. Batu, balok udah terbang-terbangan di situ. Kata gua, anjir nih ribut nggak jelas. Kata gua, sampai masa juga ikut berantem kan. Karena ada bagian punya bangunan-bangunan masa yang rusak gitu kan, dia nggak terima jadi ikutan berantem. Iya. Karena kan udah merugikan orang lain ya. Nah itu jadi yang gue bilang itu resikonya lebih tinggi itu dari situ bang. Iya. Kasian juga sih sama anak-anak. Maksud gue mendingan ya udahlah yang kalau mau janjian gak usah rame-rame banget kayak gitu, nggak jelas gitu. Makanya gue nggak suka tuh janjian albes. Bukannya gue nggak suka sama gabungan rame-rame. Iya. Cuman gue lebih suka ribut sedikit. Gitu ya. Banyak sih kalau ribut albes kayak di Cilengsi ulang tahun Mebut tuh gua. Ulang tahun Mebut terus tuh. Terakhir. Iya. Ulang tahun Mebut pas gua kelas 3 terakhir. Berantem Cilengsi. Tuh sih menang sih gua. Karena emang yang di depannya yang sampai kelas 3 tuh bilang, "Ya udah kelas 1 mau belakang aja, kelas 2 belakang," kata. "Nih gua kelas 3 pengen terakhiran," kata. Begitu kata. Kan biasa kan, "Oh, lu kelas 1 lu depan lu," kata. Kalau duluan lah ya. Iya, lu kelas 1 harus jadi di depan lo. Ya. Kelas 2 lapisan kedua gitu kan. Kelas 3 di belakang ngeliatin. Kalau mental tuh 2 baru kita maju gitu kan. Serasa dewa. Pas tapi gua yang salutin pas di situ waktu gua. Anak-anak kelas 3 tuh malah ngelindungin kelas 1. Lu Iya. kelas 1 kelas 2 belakang aja. Ini gua kelas 3 pengen terakhiran. Gua udah kelas 3 tuh pada depan. Itu menang sih, keren sih. Gua salut tuh. Cuman kalau lagi di Kayu Manis, di basis-basis yang lain gitu ya,
banyak kalahnya sih kalau kata gue. Kalau dihitung dari yang kenanya gitu. Kalau dihitung dari jebol sih masih ada menangnya gitu. Tapi kalau dari yang kena Ada ya. iya. Turun temurun itu. Turun sih. Bang David, selama sekolah itu kan banyak banget tuh yang namanya kita ribut, janjian, tawuran, sama STM lain. Kadang dibacok, kadang ngebacok gitu kan. Kadang urusan sama kantor polisi. Ada nggak sih penyesalan buat orang tua, buat rekan-rekan, buat korban juga gitu kan, yang pernah tanpa sengaja lu pernah sakitin gitu zaman dulu? Iya. Gua sih kalau buat penyesalan sih ya gua sih nggak ada sih. Soalnya bukannya gua nggak nyesel gitu, pernah nyakitin orang, gua juga pernah disakitin gitu. Jadi gimana ya? Gua prinsip gua sekolah tuh gua nggak akan ngelawan kalau kagak gua nggak diusik gitu. Jadi kalau yang sorry yang dulu pernah kesakitin gitu, kan bukan gue yang mulai duluan. Kalau gue diusik, baru gue balik lawan. Gitu. Ya itu kan zaman masih putih abu ya. Setelah lulus gini gitu kan, kadang kan ketemu rekan, oh dulu musuh nih, gitu kan. Pas ketemu, gue jadi sahabatan gitu. Kan ada juga kan. Menurut gue sih itu sih jadi memori supaya sekaligus buat motivasi kita buat kedepannya lebih baik lagi ya. Mantap. Soalnya nggak ada untungnya juga sih. Ya emang itu kan kedorong sama situasi keadaan ya. Dendam yang dibangun dari anak-anak STM tuh bukan sekedar dendam dia dari kelas 1-nya, tapi kan dari senior-seniornya. Dia ditatar, dia pas ditatar terus dia kena. Pas udah kena dia punya dendam masing-masing ke sekolahan-sekolahan tertentu. Terus udah sekolahan-sekolahan itu punya dendam, akhirnya kenanya yang siswanya yang lain juga gitu kan. Di jalur-jalur juga jadi saling dendam, udah diciri-ciriin kan, oh sekolahan ini nih yang brengsek gitu kan. Ditandain tuh A, B, C sama dia kan, banyak tuh kan STM di Bogor. Tandain semua sama dia, yang pernah musik dia. Akhirnya timbul rasa dendam dari situ. Nah sebenarnya bukan keinginan dia kan buat dendam sama semua sekolah gitu kan. Tapi keadaan ya sekarang mah, kalau keadaan yang sekarang ya udahlah, itu masa lalu kita gitu. Masa lalu kita sekarang berkawan aja udah. Kalau bisa adik kita jangan dididik kayak gitu lagi gitu. Udah cukup lah sampai generasi ya sekarang lah ya, sampai 2020 mudah-mudahan. Cuman kan ya kita hanya bisa menyerukan aja. Karena kan balik lagi itu semua kan ada kelas kita yang masih pada seragam. Karena dia yang kadang yang memang kita udah menyerukan, kita udah apa, damai apa, mana nama masih kena ribut tuh pakai viral. Ya benar. Ya emang kita gimana ya, STM tuh kita nggak mungkin bisa jauh dari yang kata namanya ribut tuh. Udah susah kalau dulu susah. Ya. Kecuali didamaikan. Sekarang pun masih bang susah, karena kan ya emang susah sih kalau udah turun-temurun gitu. Karena kan kalau nggak tawuran kadang nggak seru juga sih. Nah itu. Nah. Cuman ya yang penting kita udah ada niat baik gitu ya bang ya, untuk menyerukan ke yang masih ada di kelas kita buat berhenti, stop tawuran lah. Iya stop. Karunya masa sih teh ngareribukeun batur wae, batur arek dagang naon ribut. Dari Bang David, ada nggak nih salam-salam hangatnya buat guru-guru zaman STM di mekanika Mebut nih? Ada. Gua sih apresiasi aja ya sama guru-guru STM di Mebut. Keren, salut gua cara didiknya, cara mengajarnya. Jadi dia tuh nggak terlalu keras sama siswa. Nggak kayak katanya STM tuh yang bandel-bandel dipukul kayak gini. Enggak, dia. Kalau dia paling lari lapangan gitu. Itu juga kan buat kebagusan fisiknya juga kan. Terus udah gitu dicecernya pelajaran. Lu kalau salah, kalau lu bandel kayak gini, lu bakal gua kasih tugas gitu. Oh, iya. Jadi itu sih yang bikin gua salut dari Mebut. Jadi guru tuh nggak ada main kekerasan di sana. Mungkin ada sih 1-2 gitu, tapi nggak terlalu parah. Itu pun paling perwalian kelasnya gitu. Nggak ada yang katanya guru BP main pukul tuh, nggak ada. Soalnya prinsip di Mebut juga anak-anak sih angkatan gua ya khususnya
Dia tuh prinsipnya kayak gini, lu tuh guru di sekolah, di luar lu bukan siapa-siapa gua. Udah ancem. Iya, jadi lu tuh guru di sini gitu, tapi di luar bukan siapa-siapa gua. Tugas lu ngajar, bukan mukul gua gitu. Iya benar. Tapi emang itu juga yang diterapin sama guru mebut, nggak usah disampaikan juga guru mebut ngerti gitu. Keren, salut gua. Jadi sampai ada bang temen gua nih, dia tuh setiap datang telat mulu, emang telat mulu, gue juga telat mulu gitu kan. Cuman dia datang telat mulu gitu, telat pas pelajaran beliau mulu telatnya gitu. Diciriin tuh, ada guru gue udah lumayan tua lah, sekarang udah almarhum beliau. Innalillahi ya bang. Ya innalillahi. Dulu beliau tuh cara ngedidiknya tegas, keras gitu. Pas beliau kesel tuh ke si anak itu, disuruhnya ngaji bang. Gue pengen ketawa tuh, dia temen gue nggak bisa ngaji. Sampai mau nangis suruh ngaji. Kata gue, guru gue tuh nggak main katanya main asal tendang, asal main gampar gitu. Itu juga boleh ditiru tuh buat guru-guru STM yang lain gitu. Soalnya murid anak STM ya dikerasin. Makin keras. Iya, bukannya begini dia, begini. Itu murid STM. Jadi guru STM ya pastinya lebih sabar ya. Nah, dari Bang David sendiri nih, pesan moral buat adik-adik kelas Bang David nih, terutama buat anak-anak mebut dan pelajar di Indonesia ya kalau bisa. Apa nih Bang David? Ya pesen gue sih buat adik-adik gue nih ya sekarang masih putih abu. Udahlah nggak usah tawuran ya. Nggak usah tawuran. Gue ngerasain sendiri gitu, sama abang-abang lu yang lain juga pasti ngerasain gitu. Gimana rasanya pas lu ribut, iya emang pasti dendam kalau apalagi yang udah pernah kena gitu. Iya, Udah pernah kena apalagi sering gitu. Tapi nanti suatu saat lu bakal ngalamin tuh yang namanya dunia kerja, lu duduk sama yang ngebacok lu atau lu duduk sama yang dibacok sama lu gitu. Lu duduk sama yang mukul lu atau sama yang dipukul sama lu bakal ngerasain itu. Lu biarpun dia dari sekolah mana, dari sekolah yang jauh, lu pasti bakal ngerasain gitu. Ya udahlah stop. Udah cukup sampai sini kita. Udah banyak korban juga ya Bang ya. Udah banyak korban. Nyawa pun juga dibuang sia-sia ya Bang ya di zaman STM itu. Iya. Nyawa sayangin dah orang tua lu dah. Orang tua lu susah-susah nyayangin lu, ngegedein lu kan, ngebiayain lu. Masa lu konyol sih? Gitu. Iya. Cukup itu dendam-dendam itu dari awalnya pasti ada yang nyakitin, baru timbul dendam kan. Sekarang udah dah, jangan ada dendam-dendam lagi. Udah sih itu aja dari gua. Siap. Makasih banyak nih Bang David udah mau hadir di Albest Channel dan ya berbagi sedikit lah kisah-kisah zaman putih abunya. Dan dari kami Albest Channel mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah selalu support, dukung dan bantu channel kami biar lebih berkembang lah. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.